Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku yang soleh-solehah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran PAI kelas 5. Kita sekarang akan melanjutkan materi tentang bulan Ramadan yang indah. Kemarin kita telah belajar tentang mengapa kita harus berpuasa, apa arti puasa, kemudian apa hadiah puasa, dan syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, kemudian manfaat puasa Ramadan. Baik, kita mulai belajar kita kali ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Siapkan mata kita, siapkan hati kita, siapkan alat tulis kalau perlu, siapkan. Kita akan belajar, niatkan untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan, kita harus banyak amalan kebaikan yang dilakukan. Karena pahala di bulan Ramadan itu, pahala kebaikan dilipat gandakan. Makanya harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ibadahnya diperbanyak di bulan Ramadan. Harus berbeda ibadah di bulan Ramadan sama ibadah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Pertama, amalan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih yang dilakukan pada malam hari. Iya, setelah sholat isya biasanya ya. Sholat tarawih berapa rakaat? Sholat tarawih berjumlah ada yang 11, ada 8 sholat tarawih, ada 3 witir. Kemudian ada yang 23. Ada yang 20 tarawih, 3 witir. Mau yang mana? Bebas mau yang mana, silahkan. Masjidnya menyelenggarakan yang 11, ikuti yang 11. Masjidnya menyelenggarakan yang 23, ikuti yang 23. Nah, ini sholat tarawih ini, sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lainnya tidak ada. Hanya ada di bulan Ramadan, maka jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan sholat sunnah tarawih ini, karena kenangan indah di bulan Ramadan itu salah satunya ya melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat sunnah, berjamaah ke masjid, berbondong-bondong, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, pemuda, semua di bulan Ramadan pada melakukan sholat tarawih, karena tidak ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan, kecuali sholat tahajud ya kalau di bulan selain bulan Ramadan. Baik, selanjutnya amalan yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan, amalan kebaikan, amal soleh, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran secara tartil, secara tajwid, makharijul hurufnya yang benar. Kemudian selain membaca, kita fahami apa isi Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia, maka pahami Al-Quran itu supaya kita mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Di bulan Ramadan apalagi, bulannya diturunkannya Al-Quranul Karim. Makanya ada itu peristiwa nuzulul Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, biasanya kita menghatamkan 1 bulan penuh menghatamkan Al-Quran, membaca.
ada yang 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam. Itu di bulan Ramadan ketika kita membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Qurannya lebih banyak. Kalau di hari-hari biasa kan biasa 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi, dikali 700 kali lipat, berlipat-lipat ganda ganjaran atau pahala yang ada pada orang yang membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Kemudian perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Di bulan selain Ramadan juga kita kan berlatih sedekah. Di bulan Ramadan perbanyak lagi, persering lagi di bulan Ramadan, memperbanyak melakukan sedekah. Nabi Muhammad SAW lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan dermawan, tetapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi nih. Itu kita juga seperti itu. Kita sekarang berlatih bersedekah, tapi ketika nanti di bulan Ramadan lebih banyak lagi sedekahnya. Makanya ada ditambahin lagi, ada zakat fitrahnya. Amalan-amalan sedekah di bulan Ramadan pasti lebih tinggi, lebih berlipat-lipat pahala, ganjaran pahalanya. Pada siapa bersedekah? Pada orang yang membutuhkan, fakir, miskin, pada orang yang membutuhkan bersedekah kita. Mau sedikit mau besar, yang penting istiqomah. Baik, itu salah satunya memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat puasa Ramadan. Manfaat puasa di bulan Ramadan. Pertama, manfaat puasa di bulan Ramadan yaitu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengungkapkan syukur karena Allah telah memberikan kita kenikmatan baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Bentuk syukur kita adalah menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah berpuasa di bulan Ramadan. Karena itu berpuasa itu salah satu rukun Islam. Pertama sholat, pertama syahadat, sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji ke Baitullah, ya. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kita melakukan perintah berpuasa di bulan Ramadan karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, manfaat berpuasa adalah melatih kejujuran. Kejujuran karena berpuasa itu nilainya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nilainya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu kita sedang berpuasa atau tidak. Bisa saja kita sedang berbohong, tidak berpuasa, tetapi mengaku-ngaku kepada teman atau mengaku-ngaku kepada orang lain kita berpuasa. Bisa saja. Makanya puasa itu langsung nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Nilainya langsung dari Allah Subhanahu wa taala berpuasanya. Orang lain tidak. Makanya melatih kejujuran kita ketika kita sedang berpuasa. Jujur enggak kepada Allah. Karena yang menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa meminta nilai dari orang lain. Kita tidak bisa menilai orang lain juga sedang berpuasa atau tidak, ya. Kemudian manfaat berpuasa yaitu menanamkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Kenapa menanamkan rasa kasih sayang? Karena ketika kita berpuasa, kita lemah, kita lelah, kita haus, tidak dahaga, kita merasa berat ketika berpuasa. Makanya ketika berpuasa kita melatih kasih sayang kepada orang lain. Ketika orang lain sedang lapar, kita kan sudah pernah merasakan, kalau sudah pernah merasakan berpuasa, ketika orang lain merasa lapar, kita berkasih sayang kepada mereka, kita lebih peduli kepada mereka karena kita merasakan betapa susahnya, sulitnya ketika berpuasa, lapar, panas, menahan ujian, kan?
nggak bisa makan di siang hari. Itu lumayan lama itu, dilatih kita sebulan penuh berpuasa ya. Kemudian manfaatnya yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani dan sehat rohani. Karena perut kita yang penyakit biasanya ditimbulkan dari akibat perut kita. Kita makan biasanya kalau nggak berpuasa makan apa saja. Ketika kita sedang berpuasa, perut kita diistirahatkan, di recharge kembali, dioptimalkan kembali, kemudian kita sehat, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Rohaninya kita tidak tamak, kita tidak rakus terhadap makanan, terhadap dunia, tidak rakus. Kita berlatih itu. Selanjutnya, manfaat berpuasa yaitu melatih kesabaran kita, pengendalian diri kita. Kita latih sabar, menunggu maghrib. Nah, kita kan dilatih menunggu maghrib untuk makan. Tidak bisa kita kalau sedang berpuasa pingin makan jam 9 makan, nggak bisa. Dilatih pengendalian diri kita. Harus sampai maghrib nih. Maghrib berkumandang kita buka. Nah, sahur kita bangun jam berapa? Jam 3 atau jam 4. Dilatih kita untuk dilatih berdisiplin, kesabaran, pengendalian diri. Kendalikan diri kita supaya kita bisa sahur. Susah, berat sahur itu karena malam kemudian bangun tidur, susah sekali. Sedang enak-enaknya tidur, kemudian harus bangun, harus makan. Itu berat sekali. Tapi ketika kita melakukan itu, itulah keberkahan yang akan kita dapatkan. Seperti itu ya. Melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan ketika kita sudah berlatih berpuasa, kesabaran kita meningkat. Ya, insya Allah ya. Baik, itu untuk materi PAI kali ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang bulan suci Ramadan yang kita nantikan. Kita sekarang menantikan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Baik, kita akhiri perjumpaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.